Oh my god. Oke, di sini aku mau nyoba jelasin eh, apa namanya tekanan dan dorongan. Jadi tekanan dan dorongan itu sebenarnya kita hanya memperhatikan sumbunya aja, yang mana sumbu pendek dan sumbu panjang gitu. Di dalam suatu market atau satu candlestick atau dari candlestick yang ada di market gitu ya, ini aku khususnya kripto sih. Itu kita lihat itu ada 3 jenis sumbu gitu. Misalnya langsung aku tunjukin di marketnya aja ya, kita besari supaya kita bisa tahu perbedaan sumbu-sumbunya itu. Misalnya sumbu panjang yang sangat panjang seperti ini itu dorongan, yang kecil adalah tekanan gitu. Pokoknya sumbu yang kecil, kelihatan kecil banget gitu ya, kecil tekanan. Ini yang sedang itu adalah dorongan, itu adalah dorongan yang panjang. Nah, kita bingung ya bedakan sumbu ini itu adalah dorongan. Jadi yang tekanan perhatikan adalah sumbu kecilnya aja. Kita harus bisa membedakan sumbu itu tekanan atau dorongan gitu. Sumbu kecil ya. Misalnya kan ini ada juga sumbu kecil ya. Nah, itu sebenarnya tekanan atau dorongan sih. Kalau itu sih menurut aku dorongan gitu. Makanya kita diperbesar supaya kita kelihatan apakah itu tekanan atau dorongan. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Kelihatan ya. Ini adalah dorongan. Ini adalah tekanan. Lalu kalau yang panjang-panjang kayak gini udah pasti dorongan ya. Yang kontras udah pasti dorongan. Nah, kita bisa membaca dengan satu candlestick aja gitu. Satu candlestick bisa kita jadikan acuan untuk kita entry open. Yang pertama kita harus tahu itu apa tekanan dan apa dorongan, dan apa perbedaan dari tekanan dan dorongan pada candlestick bullish dan bearish gitu. Jadi kalau misalnya candlestick bearish ya, tuh nih ya, tekanan itu adalah penerusan. Lalu dorongan adalah reversal. Nah, itu pada candlestick bearish. Aku jelasin ya gimana yang dimaksud penerusan dan reversal itu. Jadi ini ada candlestick bearish misalnya ya, dengan sumbu di atas itu kecil begini ya, berarti ini adalah sumbu tekanan. Yang harus kita perhatikan pada satu candle adalah sumbu pendeknya saja. Pastikan itu tekanan atau dorongan, itu aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini misalnya kita perhatikan ya, itu adalah sumbu tekanan misal ya, karena kalau menggambarkan itu sulit ya. Ini misalnya sumbu tekanan ya, yang atas. Nah, kalau tekanan pada candle bearish itu adalah penerusan. Berarti kita ukur dari sumbu ke body. Sumbu ke body ke bawah ya. Sumbunya kan dari atas ya, di atas ini gini kan. Nah, ini body. Dari sumbu ke body itu berarti arahnya dari atas ke bawah. Begini.
penerusan ya. Kalau tekanan pada candle bearish adalah penerusan, makanya kita opennya sell. Kita ambil entry opennya itu di candle setelah candle signal yang kita ambil gitu. Oke, sekarang misalnya candle bearish dengan tekanannya di bawah gitu ya, tekanannya ada di bawah, berarti dia itu adalah arahnya dari tekanan ke body, tekanannya dari bawah ke atas begini ya, berarti dia itu adalah open buy, penerusannya itu adalah buy gitu. Nah, kalau misalnya dianya itu adalah dua-dua candle dorongan, sumbu dorongan, sumbu dorongan ya agak panjang seperti ini misalnya, itu kan dorongan dua-dua. Kita tetap perhatikan sumbu pendeknya ya, itu adalah dorongan gitu kan. Kalau dorongan dia adalah reversal, ini adalah dorongan dari atas ke bawah, ke body kan, berarti dia ke bawah, reversalnya adalah buy. Jadi sifat candlestick ini adalah kenaikan begitu. Lalu kalau misalnya dianya di bawah ya, ini misalnya sumbu dorongan ya, dorongan dua-duanya. Nah, dia di bawah, berarti dia dari bawah ke atas. Dorongan pada candle bearish itu adalah reversal, berarti dia harusnya open sell. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk ke candle bullishnya. Ingat ya, dorongan pada candle bearish itu adalah reversal, tekanan itu adalah penerusan. Lalu kita masuk candle bullish ya. Candle bullish ini kebalikannya dari candle bearish gitu. Tekanan itu adalah reversal. Dorongan itu adalah penerusan. Ya. Jadi pada candle bullish tekanan ini itu adalah reversal, dorongan itu adalah penerusan. Lalu apa lagi? Lalu misalnya ini ada candle bullish ya, candle bullish itu misalnya sumbu tekanan ya, tekanannya itu dari atas ke bawah. Karena tekanan pada candle bullish itu adalah reversal, berarti ini sifatnya adalah buy gitu. Ini buy, reversal dari ini adalah ini gitu. Lalu kalau misalnya dianya itu adalah tekanan di bawah ya, tekanan di bawah, dari bawah ke atas, karena tekanan pada candle bullish itu adalah reversal, berarti dianya sell gitu ya. Jadi kalau dua-dua dorongan ini, dua-dua candle dorongan ya, misalnya panjang, yang bawah lebih panjang, berarti yang atas kita jadikan acuan, yang atas dorongan juga. Nah, kalau dorongan berarti dia penerusan dari atas ke bawah, berarti kita sell. Kalau dorongannya dari bawah, misalnya sumbu pendek dorongannya di bawah, berarti kita buy begitu. Karena pada candle bullish itu dorongan adalah penerusan gitu ya. Nah, terus cara entry kita gimana? Cara entry kita itu
dari awal periode gitu. Baca candle di awal periodenya. Misalnya awal periodenya itu ada candle tekanan gitu ya, candle bullish tekanan dari atas gitu. Kalau bullish tekanan berarti dia reversal tekanan dari atas ke bawah, berarti reversalnya adalah atas, berarti kita open buy sampai akhir periode gitu. Terus kita cari entry-nya itu di candle kedua atau candle ketiga, pokoknya kita cari entry-nya itu pada posisi yang paling baik ya. Kalau misalnya tekanannya itu adalah informasinya naik gitu ya, kayak tadi misalnya informasinya kan berarti naik dia ya, membawa sinyal kenaikan, tunggu turun dulu, pasti itu candle kedua atau ketiga itu pasti turun dulu gitu. Jadi tunggu ada penurunan, itu baru dia bekerja dengan baik. Kalau candle kedua itu tidak ada penurunan, itu berarti dia bisa aja itu tidak bekerja dengan baik, begitu ya. Terus sebenarnya aku ini hanya meneruskan dari salah satu trader ya, juga Ferdi Pena gitu. Aku lihat-lihat di YouTube dia ada sedikit yang menjelaskan tentang ini gitu. Aku cari tahu gitu kan gimana cara entry-nya gitu, karena di situ itu tidak dijelaskan secara gamblang ya. Memang semua itu pasti ada, tetap ada yang dirahasiakan. Jadi aku cari tahu sendiri gimana cara open posisi yang pas dengan menggunakan teknik ini. Keakuratannya itu luar biasa sih sebenarnya menurut aku ya. Tapi kelemahan dari ini itu dianya itu yang pertama sebenarnya itu tren juga berpengaruh, tapi nggak terlalu ya, nggak begitu berpengaruh. Lalu yang kedua itu adanya doji atau rejection gitu. Jadi kalau misalnya adanya doji atau rejection, dia bisa dibatalkan signalnya. Lalu setelah candle doji dan rejection itu, 3 candle dari doji dan rejection itu kita bisa meneruskan signalnya kembali begitu. Enternya itu setelah 3 candle setelah doji. Misalnya nih kita udah ambil signal ya, signal kenaikan, tapi tiba-tiba di candle kedua atau ketiga muncul doji gitu kan. Kalau dia udah muncul doji ya jangan di OP gitu, karena itu adalah pembatalan signalnya gitu. Tunggu dulu 2 atau 3 candle setelah signal baru kita entry OP sesuai dengan signal yang kita dapat sebelumnya, atau kita bisa lewatkan itu dulu dan menggunakan signal yang baru begitu. Jadi kita OP itu di awal periodenya, lalu kita OP sampai pada akhir periode itu ya. Kalau di YouTube nggak ada dijelaskan kita OP di mana. Aku cari cara sih untuk kenyamanan kita bisa menentukan di mana dan di mananya keberhasilan itu bisa kita dapat gitu. Jadi aku tuh bolak-balik belajar tentang ini supaya bisa tahu di mana titik untuk entry yang tepat atau yang baik gitu, bagaimana gitu. Aku simpulkan sendiri sih sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman mau coba ya nggak apa-apa gitu kan ya, di demo dulu gitu, siapa tahu cara ini bisa lebih membantu gitu. Mungkin kita akan lebih menghafal lagi candlestick, tapi tidak sebanyak yang kemarin ya. Kita harus hanya tahu tekanan dan dorongan, udah itu aja gitu. Yang mana tekanan, yang mana dorongan, itu aja. Kalau nggak yakin itu tekanan atau dorongan ya udah lewatin aja gitu. Cari candle yang jelas-jelas gitu. Apanya namanya keterangannya gitu, sumbunya apakah itu dorongan atau tekanan, itu cari yang jelasnya aja. Kalau misalnya dia nggak jelas ya udah nggak usah gitu, maksudnya nggak usah dibuat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan di awal periodenya satu sumbu, lewatin aja gitu, pakai signal di candle kedua setelah awal periode. Lalu kalau misalnya kita jumpai dengan sumbu yang sama, itu berarti penerusan baik candle merah ataupun candle hijau. Jadi kalau di awal periode ini sumbunya sama panjang nih gitu kan, ya udah sesuai penerusannya aja.